Yang bisa merubah dunia ini bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, tapi orang yang berani. Keberanian ini yang hilang dari perguruan tinggi kita. Ya, dulu Ki Hajar Dewantara dan Ki Ahmad Dahlan tahun 1921 itu diancam oleh Kementerian Pendidikan Hindia Belanda kalau masih mengajarkan bahasa Melayu dan sejarah Indonesia, ya itu tidak akan dapat subsidi. Maka Belanda menerbitkan ordonansi sekolah liar. Tapi dua tokoh ini dengan berani mengatakan, silakan ambil subsidi, kami nggak penting, kami ingin membangun bangsa kami sendiri melalui pendidikan. Sehingga dua gerakan ini, Muhammadiyah dan Tanpa Siswa, maju melalui pendidikan nasional. Tahun 80-an, ijazah gontor ini tidak diakui. Banyak santri dan wali santri minta gontor ini, kok sudah jadi madrasah, sanawiyah, aliyah, jangan pakai kuliatul mu'alimin lagi gitu kan. Apa kata Kiai Rekasi? Ijazah itu di otakmu, itu bukan di lembaran kertas. Kalau kamu tunjukkan kemampuanmu sebagai lulusan gontor, ya orang akan terima di mana saja. Ya, ternyata pesantren yang lain berubah programnya, kemudian jadi MI, MTS, MA, gontor tetap kuliatul mu'alimin. Dan akhirnya pemerintah yang menyerah, ijazah gontor diterima. Di Mesir aja diterima, di Saudi diterima, maksud di Indonesia tidak diterima. Keberaniannya luar biasa, tekanan internal dari wali murid, waktu itu wali santri, dan para santri yang pengen lanjutkan kuliah itu kan luar biasa itu. Keberanian gontor untuk tidak berubah. Tidak kemudian merubah programnya menjadi sama dengan yang lain. Kalau sama, ya gontor sama aja dengan pesantren yang lain, tidak akan besar. Berani. Tan Malaka itu tokoh. Ketika mau proklamasi itu yang dicari Tan Malaka untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dia menolak. Nggak berani. Soekarno yang berani membacakan. Dialah yang jadi pemimpin. Jadi nanti kecerdasan, keterampilan itu mudah dididik. Tapi keberanian ini modal yang utama. Yang penting berani. Berani mulai. Nanti semuanya akan datang. Dengan kesungguhan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kan begitu. Maka ketika Rasulullah agak khawatir dengan resiko itu, Allah menegaskan, ya ayuhar Rasul, balik ma unzila ilaik. Wallahu ya'simuka minan nas. Karena Allah sampai menjamin, Muhammad, sampaikan apa yang telah diberikan, diturunkan Allah kepadamu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia. Gitu. Ya. Ya, terus terang kami mulai di kampung Jogokarian itu kampung apa, siapa yang kenal. Ya, kita berani memulai membangun masjid sebagai pusat peradaban ya. Berani saja pertama modalnya. Nanti yang lain itu akan menyusul. Ya. Segudang ilmu tanpa keberanian ya tidak ada gunanya. Tapi secuil keberanian itu akan mendatangkan bergudang-gudang ilmu nanti. Jadi yang penting berani aja. Ya. Adakan kongres masjid kampus nasional. Apalagi Gontor sudah punya branding pesantren Gontornya sendiri ya. Itu sudah sangat kuat sebagai modal. Insya Allah banyak orang akan datang itu, hidupkan lagi bagaimana masjid-masjid kampus itu menjadi masjid kampus, bukan redup menjadi masjid yang berada di kampus sekedar sebagai tempat singgah di sela-sela kuliah, ya, sela-sela mengajar gitu.
Nah itu nanti hanya menjadi masjid yang berada di kampus, sama dengan masjid yang berada di kantor, masjid yang berada di perumahan. Akhirnya sama, yang dibedakan hanya posisinya gitu loh. Bukan ideologinya sebagai masjid kampus gitu. Ya, ayo kita mulai. Insya Allah nanti saya bantu untuk ya mengkomunikasikan dengan jaringan-jaringan masjid kampus, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai wilayah yang kita sudah sering ya diundang, sering temu. Gitu. Jadi hari ini kan tidak ada lagi, Salman tidak moncer dulu sebagai masjid kampus. Saya kira saatnya Gontor ambil kendali lah ini. Jadi dengan Unida ini sekarang dari Gontor tidak menjadi pusat pesantren saja. Sekarang masjid kampusnya juga berpusat di sini, seluruh Indonesia minimal itu. Ya, gitu. Coba kita buat langkah ke depan. Kongres Masjid Kampus Nasional gitu ya. Itu saya kira banyak hal yang nanti bisa dihasilkan dan mahasiswa kita akan senang ke masjid. Kenapa? Dia punya komunitas nanti mahasiswa berbagai perguruan tinggi kan. Gontor ini kan jauh pergaulannya dari mana-mana, tapi ketika nanti jadi tuan rumah itu akan ketemu ya mahasiswa dari ITB, dari IPB, dari ITS, dari mana kan. Nah itu insya Allah jadi ya suatu, dan para aktivis masjid kampus juga senang akan lihat Gontor kayak apa. Kan ini menguntungkan dua pihak semuanya. Ya. Nanti dari aspek kemasjidannya saya siap untuk membantu yang bisa saya lakukan. Berani. Terima kasih. Baik, mungkin mengingat waktu, maka kami batasi satu pertanyaan terakhir bagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, kami, nama saya Raffi Dioka. Mohon izin mengajukan pertanyaan perihal harmonisasi antar pengurus gitu saja. Terlebih kami mayoritas pengurus harian itu secara job desk itu bermacam-macam dan banyak jenisnya, dan terlebih kami juga anak muda yang punya ego banyak yang mungkin tidak sering kami sering kelas satu sama lain. Nah, bagaimana cara untuk tips bagi ya Ustaz Jazir juga pernah muda juga, jadi bagaimana tips dan trik bagaimana kami nanti itu bisa walaupun bakal tes tapi untuk menjalin harmoninya itu bagaimana, terutama di masjid itu. Ya. Konflik di masjid itu sering timbul karena persoalan kecil. Sebabnya tidak punya pemikiran besar. Jadi kalau kita punya gagasan yang besar, kita akan merasa butuh teman banyak. Maka kita akan dengan sendirinya mencoba menjaga harmoni dan kekompakan. Tapi kalau programnya cuma sederhana kecil, ya malah makin banyak konflik itu. Yang diurusin ini cuma kebersihan. Itu nanti banyak konfliknya itu. Tapi uruslah Indonesia dari masjid Gontor ini. Nah, itu pasti Anda akan banyak konflik. Karena problemnya akan besar, kita perlu banyak orang. Anda akan berusaha mengajak sebanyak mungkin orang ikut. Tidak akan bermusuhan dengan kelompok kecil. Tapi kalau hanya sekedar merasa mengurus masjid Unida ini ya urusannya hanya lokal, ya hanya ngurus masjid bangunan ini, malah itu nggak usah mahasiswa. Itu orang kampung sini saya ngurusin tidak bisa. Tapi tadi
kita itu mau mengurus Indonesia, pintunya melalui masjid kampus. Tidak, Anda akan berusaha mempunyai banyak orang, mempunyai banyak kawan karena gagasan besar. Tapi ketika Anda memahami ini hanya ngurus bangunan masjid yang di sini, banyak konflik karena terlalu kecil urusannya. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil akan jadi persoalan. Tetapi ketika ini kita pikirkan, ini Allah sedang memanggil kita untuk tugas yang lebih besar. Pintunya melalui masjid kampus ini. Yang kita pikir adalah persoalan besar. Nanti dengan sendirinya kita lebih mudah itu untuk toleran karena kita melihat tantangan yang besar. Tapi kalau kita hanya melihat urusan kita ini, urusan masjid yang ukuran berapa kali berapa ini terlalu besar pikiran Anda sehingga nanti ya banyak konflik. Jadi dengan meluaskan ya apa yang dipikir, maka ya seperti kami berpikir sederhana. Ya, urusan kami itu namanya Masjid Jogokarian, tapi sesungguhnya kan kita mau merubah Indonesia melalui revolusi kemasjidan gitu. Sehingga kita tidak hanya di Indonesia, di mana-mana getarannya itu akan dirasakan dan kita akan punya fungsi. Maka yang remeh-temeh itu udah nggak akan jadi sumber konflik gitu. Tapi kalau yang kita pikir cuma ngurusin masjid kampung, wah itu akan soal adzan, soal ini akan jadi masalah, itu orang-orang yang kecil pikirannya itu akan gampang konflik gitu. Ya. Jadi ketika saya jadi ketua takmir Masjid Jogokarian, saya itu tidak berpikir saya ngurus Masjid Jogokarian, tidak. Saya ngurus masjid di seluruh Indonesia melalui Masjid Jogokarian. Saya mau merubah semua masjid ini untuk berubah melalui apa yang kami lakukan di Jogokarian. Kalau saya hanya mengurusin masjid yang di kampung, ya banyak masalah, nanti cuma soal itu bertengkar, soal ini berbeda. Itu kan. Yang kita pikir ini bagaimana dari Masjid Jogokarian itu menjadi Indonesia yang berbeda. Itu yang kita pikirkan. Ya. Makanya yang datang juga dari seluruh Indonesia akhirnya. Yang kita urus juga dari seluruh Indonesia. Nah, maka kita tidak akan sempat bertengkar hal-hal yang kecil-kecil itu.